Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Lanjut ayat 2-nya, siapa yang diundang? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika Pertanyaan saya, sudah. Yesus hidup di antara semua situasi hidup kita, kultur perkawinan, makan di rumah orang berdosa. Baca kembali ayat 2, siapa yang ikut pesta perkawinan? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Mau lanjut? Ya. Baca kembali tidak? Perkawinan itu tradisi orang Yahudi? Dalam pengertian ayat itu, iya. Merayakan pesta dengan minum anggur? Iya. Lanjut, pada waktu itu ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, cukup, saya simpulkan. Yesus artinya mengubah air jadi anggur, 600 liter. Om Teus, contoh kecil. Apakah Yesus tidak tinggal di dalam kultur itu? Apakah Yesus tidak berbagi dengan orang berdosa, Matius 9 ayat 10-11? Matius 9 ayat 10-11, apakah Yesus tidak berbagi dengan para pendosa? Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus. Pada waktu Protestantisme melihat Yesus makan dengan orang berdosa, apa kata mereka kepada Yesus? Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? 12:13, apa kata Yesus? Yesus mendengarnya dan berkata, Jody, tolong mute-kan dong, saya sudah mute-kan berapa kali, Jody. Tolong mute, jangan buka dulu. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus makan dengan orang berdosa, Om Teus? Om Teus? Om Teus, mic mau dibuka. Om Teus? Adakah engkau di sini, Om Teus? Waduh, Om Teus macet ini. Ya enggak. Sudah tidur, Pater, kayaknya minum banyak dia tadi. Turunkan saja. Om Teus. Aduh, Om Teus nih. Om Teus, panggilan pertama, kedua, ketiga, Om Teus. Pater, saya dengar dan saya tulis ayat-ayatnya. Ayah, engkau buka mic dulu. Yesus makan dengan orang berdosa. Sudah saya tulis, Pater. Yesus makan dengan orang berdosa. Iya, saya dengar, Pater, saya dengar. Saya dengar, Pater. Iya, Yesus, kau dengar baik. Yesus makan dengan orang berdosa atau tidak? Ya, makan dengan orang berdosa. Yesus pergi merayakan pernikahan kultur orang Yahudi, budaya orang Yahudi atau tidak? Iya, Yesus pergi dan merayakan kultur orang Yahudi. Benar, nikah dan mengubah air jadi apa, Om Teus? Jadi anggur. 600 liter, Om Teus. Banyak tidak? Iya. Oh, Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali.
banyak sekali dan Yesus membuat mukjizat di sana. Mujizat sana, haleluya di sana. Oke. Sekarang kita lihat. Tapi pengikut-pengikutnya itu tidak percaya. Om Teus, oke. Oke, mantap Om Teus. Oke, sekarang Santo Paulus berhadapan dengan kebudayaan orang Yunani. Kisah 17. Kisah 17. Mulai dari ayat 18. Paulus berhadapan di kota Athena, dia berhadapan dengan para filsuf. Oke. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Pleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Oke, jadi bagi orang Yunani di Athena, di Athena, di Areopagus. Areopagus tempat di mana para filsuf besar dari golongan Epikuros. Epikuros itu golongan tertinggi zaman itu, para ahli filsafat. Mengatakan, oh, dia mewartakan dewi lain. Oh ya, sangat berbeda dengan yang kita hidupi. Teus, engkau mute-kan dulu musik ini. Teus, Saya dengar, Pater. Iya. Oke. Jadi, apa kata Paulus di dalam penjelasannya? Dia sampai di ayat 23, dia bilang begini, ketika aku berjalan-jalan dan aku menemukan kultur penyembahanmu, aku menemukan ini. Ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Inilah prinsip inkulturasi. Gereja tidak menghilangkan kebudayaan. Bagaimana gereja masuk di dalam konsep kebudayaan itu untuk mewartakan Yesus. Tetapi menggunakan kebudayaan itu sendiri, konsepnya tentang Allah yang mereka sembah, tetapi mereka tidak mengenalnya. Inilah yang aku wartakan, aku beritahukan kepada kamu. Bantu dulu ayat 23 dibaca kembali. Ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Dan sekarang Allah yang tidak dikenal itu mengontrol musim, mengontrol hujan, menciptakan, dan semuanya. Itu konsepnya orang Yunani. Lanjut ayat 24-nya, pelan-pelan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Konsentrasi di ayat 26. Dari situ orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Dari satu, bukan dari situ. Dari satu orang, Om Thomas. Sorry. Bukan dari situ orang, dari satu orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Oke, teman-teman, penting sekali. Makanya penciptanya satu, untuk seluruh penciptanya satu. Tidak tahu yang Protestan bilang, Allah Katolik sama dengan Allah Islam dan semua SBD dan tidak. Ini ayat ini mengatakan bahwa dialah yang menciptakan semua. Dan ini penting ketika Paulus menggunakan kearifan lokal, budaya dan teologi lokal, pandangan tentang Allah dalam kebudayaan orang Yunani, untuk mewartakan Yesus yang dia wartakan. Ayat 28. 28.
Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujaga-pujangamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Oke. Di dalam Dia kita ada, di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, oleh kearifan lokalmu, oleh mentalitas dan konsep tentang Allah di dalam kebudayaanmu. Ini penting sekali teman-teman. Paulus menggunakan kebudayaan sebagai pintu masuk pewartaannya, tanpa menghancurkan kebudayaan Yunani. Seperti yang ditulis, dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, oleh penulis-penulismu, oleh kearifan lokalmu, oleh kebudayaanmu. Tetapi dia masuk bagaimana mewartakan Yesus ini. Jody sudah berapa kali? Sudah 3 kali ini saya mute-kan, engkau buka, mute-kan, buka. Jody, nanti kalau mau sebentar naik dan tanya, oke? Daripada engkau mute, buka. Oke, jadi ini penting sekali. Bagaimana masuk? Makanya prinsip inkulturasi, Teus, masuk melalui kebudayaan setempat dan keluarkan mereka melalui pintunya Kristus. Masuk melalui pintu kebudayaan dan keluarkanlah mereka melalui pintunya Kristus. Ini prinsip dasar yang kita namakan inkulturasi. Teus, saya punya bapak selalu bilang, yang tidak beradab, yang tidak berbudaya atau tidak beradab itu biadab. Untuk sampai kepada darah yang kita alirkan di dalam tubuh kita, tidak pernah harus melupakan darah nenek moyang kita yang juga mengalir di hati kita. Ingat apa kata Paulus kepada Timotius. Iman yang kau miliki itu adalah imannya siapa? Tolong bantu dulu kalau tidak salah. 2 Timotius 1 ayat 5 atau 5 ayat 1. Coba 2 Timotius 1 ayat 5 ngomong tentang apa? 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Dan aku ingat iman yang kau miliki itu datang dari nenekmu, lalu turun kepada mamamu. Dan sekarang aku yakin iman yang sama dari mereka berdua itu ada di dalam dirimu. Teus, itulah konsep dasar sabda menjadi manusia. Dalam proses inkulturasi, kita masuk melalui pintunya kebudayaan dan bantulah mereka supaya mereka bisa keluar lewat pintunya Kristus. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita ada, di dalam Dia kita bergerak, seperti yang dikatakan oleh para pujanggamu, oleh ahli-ahli budayamu, ahli-ahli filsafatmu, oleh penulis-penulismu. Paulus tidak menghancurkan kebudayaan Yunani. Seperti ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu, penyembahanmu, dan aku melihat ada sebuah altar yang mengatakan kepada Allah yang kalian tidak kenal, yang kami tidak kenal, yang tidak dikenal. Itulah yang aku wartakan kepadamu. Begitu Teus, Ingat, yang tidak beradab itu biadab. Oke Om Teus, kita pindah ke Om Filius. Salve Pater. Ya. Om Teus, Sebenarnya engkau bisa baku ganti dengan yang di bawah ya Om Teus teman-teman, moderator, tolong baku ganti supaya ada yang di bawah. Oke Filius, silakan. ini Pater. Jadi saya kan waktu tentang penyembahan ya. Dan saya kan sudah mulai belajar kalau kita dengan Bunda kita Maria ini juga bukan penyembahan. Dan soal patung ya. Soal ikonokrasi dan patung. Saya kemarin itu dapat bantahan dari teman ya. Dia membawa ke kisah Sadrak Mesak Abednego di Daniel. Nah, itu kan memang tertulis di sana itu tuh kenapa kalian tidak menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar itu ya. Nah, di situ menyembah patungnya loh. Nah, pada saat itu saya masih belum bisa mendapatkan jawabannya sih.
Kan kita Ingat, kan patung ini sebagai seperti penghubung dengan sosok Tuhan kita kan, atau sosok Bunda Maria juga. Jadi kita bukan menyembah patungnya, tapi apa yang direpresentasikan sebenarnya kan gitu. benar sekali. Tapi saya ketika saya dapat apa ya, bantahan seperti ini, karena saya masih belum mendapatkan argumentasi yang kuat untuk soal ini, mungkin Pater bisa Oke, mencerahkan. ingat, Nebukadnezar orang mana? Orang Yahudi? Saya kurang tahu sih Nebukadnezar. Babilonia, Raja Babilonia, Babilonia. yang menghancurkan bait suci. Mm-mm. Dia menganggap dirinya dewa. Oke. Seperti yang ada di Mesir. Seperti juga Kaisar Roma. Pada zaman itu menganggap dirinya Tuhan. Maka dia menyuruh membuat patung untuk menyembah dia. Itu sangat berbeda ketika di dalam kitab suci tidak omong tentang ornamen liturgis. Makanya di situ harus dibedakan antara siapakah Nebukadnezar, Filius. Nebukadnezar itu bangsa paganisme, bangsa Babilonia. Dia menganggap dirinya dewa. Seperti apa yang terjadi ketika keruntuhan bait suci tahun 70. Ketika Kaisar Romawi memaksa untuk meletakkan patungnya di dalam bait suci di Yerusalem. Dan itu menjadi pukulan terbesar untuk orang Yahudi. Karena Kaisar itu Allah atau tidak? Tidak. Itu sama ketika Nebukadnezar memaksakan orang Israel untuk sembah dia patung. Sekarang sangat berbeda. Kalau kita kaitkan dengan patung di dalam kitab suci. Yang harus kita bedakan itu antara berhala dan ornamen liturgis. Di dalam bahasa Ibrani, dua kata yang sangat berbeda. Ketika Allah mengatakan jangan membuat berhala, dia gunakan kata pesel yang selalu dikaitkan di sini oleh Protestantisme. Walaupun mereka banyak patung ikan, patung Yesus, patung apa, tetapi ketika mereka menentang Katolik, mereka bilang patung. Ini menjadi kelucuan terbesar kan, Om Filius. Oke. Pendasaran mereka ada di Keluaran 20 ayat 4. Bantu dulu, Keluaran 20 ayat 4. Saya baca sebagai catatan, saya baca TB1 ya Pak ya. Ya, baca TB1, nanti kita sandingkan. Yulita nanti kalau TB2 ada baik juga. Duanya kita sandingkan. Oke. Oh, ya, saya ada TB2 juga. Oke, sekarang kita baca TB1, setelah itu TB2-nya seperti apa. Justru Protestan sendiri menyadari kesalahan terjemahan, Om Filius. Sekarang kita masuk di TB1 dulu. TB1, Keluaran 20 ayat 4. Ayat 4, Ya. tahan dulu, dan ayat 5. Ayat 4 engkau berhenti dulu, larangan pertama. Ayat 5, larangan kedua. Di situ ada dua larangan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan Oke, sujud tahan menyembah dulu, kepadanya. jangan dulu. Jangan. Ayat 4 dulu. Itu harus dipahami dalam pengertian ini. Tuhan melarang untuk membuat patung. Om Filius, engkau mengerti larangan pertama adalah larangan untuk tidak membuat patung. Ini penting sekali. Larangan untuk tidak membuat patung, itu yang pertama. Jadi, larangan pertama, patung bentuk apapun tidak boleh dibuat. Itu yang pertama. Karena di ayat 4 sangat jelas, jangan kau buat patung. Apapun dari di atas langit, di bawah langit, di langit, dan sebagainya. Tidak boleh buat. Itu larangan pertama. Larangan kedua, ayat 5. Jadi di situ ada dua larangan. Silakan sekarang ayat 5. Jangan dulu, kita baca ayat 5 dulu larangan pertama. Oke. Thomas cepat dong. Oke.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Oke, artinya di sini dua larangan itu. Larangan pertama, jangan buat patung apapun. Larangan kedua, jangan sembah itu. Kalau Protestan konsekuen dengan dua ayat itu, harus mengerti bahwa dua ayat patung itu siapa punya. Ayat 3-nya harus dibaca. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ilah, karena itu A kecil ganti di ilah ya, kalau tidak. Oke, siap. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Patung dari apa Filius kalau begitu? Dari ilah? Ilah. Karena orang Israel datang dari penyembahan berhala di Mesir ratusan tahun. Karena itu Dekalog, 10 perintah Allah, adalah transformasi orang Allah kepada orang Israel ketika mereka datang dari ratusan tahun penyembahan berhala di Mesir. Maka untuk mempurifikasi, kamu jangan lagi mengulangi apa yang kamu hidupi di Mesir. Karena Dekalog itu lahir dari situasi orang Israel di Mesir. Ketika kursus kitab suci, ketika beberapa bulan lalu, untuk Epifani, saya jelaskan kitab Keluaran dan bagaimana Dekalog itu dibentuk. Ini penting sekali. Oke, sekarang Om Filius, engkau akan kaget ketika Lai sendiri yang mayoritas Protestan menyadari kesalahan terjemahan di dalam TB1. Maka di dalam TB2 mereka akan menerjemahkan seperti apa? Mau langsung ayat 3, Romo? Ya, langsung, kena sama nanti. 3-5 dibaca semua. Oke. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tahan dulu. Jangan sujud. Tahan dulu ayat 4. Filius, sekarang engkau mengerti perbedaan antara terjemahan 1 dan terjemahan 2? Ya, mengerti Romo. Berarti itu dari arah apa Yunaninya itu berarti awalnya itu beda memang. Ibrani. Ibrani itu memang sangat beda. Itu sudah mengatakan ayat 3-nya itu sudah mendahului ayat 4 dan 5. Omong tentang berhala. Kalau patung semua berhala sangat berbahaya. Karena di Keluaran 25 ayat 18 Tuhan suruh buat patung juga di situ. Keluaran 25 ayat 18. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Lanjut. Dan dari mana Allah akan berbicara? Dari kedua patung itu atau tidak? Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Lanjut. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Tahan dulu. Om Filius, engkau lihat ini. Dari kedua kerub itu, dari kedua patung kerub itu aku akan berbicara. Apakah di ruang ini di ruang Maha Kudus loh. Dan Tuhan tadi bilang, dari kedua kerub itu, aku akan berbicara kepadamu Musa.
Dengan demikian Tuhan itu suruh membuat patung kerub itu. Tuhan mengajak orang untuk menyembah berhala. Apalagi dia bilang dari antara kedua kerub itu, aku akan berbicara kepadamu. Ini masih kecil. Karena itu ada dua kata. Ketika Tuhan membuat referensinya kepada berhala, dia menggunakan kata pesel. Ketika dia mereferensikannya itu kepada ornamen liturgis, dia menggunakan kata pituats atau kata teselem, yaitu patung-patung representatif untuk ornamen liturgis. Ini yang harus dipahami. Karena itu dua kata yang berbeda. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, menggunakan dua kata yang berbeda. Karena dia menggunakan kata teselem untuk patung-patung representatif untuk kebutuhan liturgis, dan dia menggunakan kata pesel untuk yang berhala. Ini harus dimengerti. Contoh nih, Om Filius tahu tidak, di bait suci di Yerusalem, kerubim itu, patung malaikat itu besar sekali. Om Filius tahu berapa meter? Kalau berapa meternya tidak ingat, Romo. Tapi pernah membaca kalau itu memang besar. Besar. Oke, mau tahu ukurannya? 1 Raja-Raja 6 ayat 24. 23 lah, dari 23. Besar sekali. Berapa meter kita lihat nanti. Baru 2, bukan. Oh. Tidak, tadi ada cas. Kalau kasih masuk kabel cas, dia langsung macam pause. Oke. 1 Raja-Raja 6 ayat 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan kemudian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruangan yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Oke, cukup. Filius, kalau seandainya Protestan hidup pada zaman orang Yahudi dan Yesus yang setiap kali masuk ke rumah bait suci, Protestan akan melihat patung-patung. Hasta ini berapa ya, Romo? Hasta itu, satu hasta itu 45 cm. 10 hasta 4,5 meter. Tingginya 4,5, lebarnya 4,5. Engkau tinggi berapa, Filius? 1 meter 1,7. Berapa kali lipat engkau kalau begitu? 3 kalian ya. 3 kali lipat. Ketika orang masuk orang masuk bait suci tidak akan melihat itu. Pastinya melihat ya. Oke, sekarang bukan hanya di situ, di pintu dilaburi emas kepada kerub-kerub itu jadi patung, ayat 32. Thomas. Ya Romo, sorry, gak konsen. 1 Raja-Raja 6. 26. 32. Sorry, gak konsen. Ia mendirikan tembok pelataran dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balo kayu aras. Dalam tahun yang keempat dan bulan Satu Raja-Raja engkau baca berapa itu? 1 Raja-Raja 6, 34. 32. Engkau tadi bagaimana? 32. Ayat 32. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang. Dan apa yang dilapisi? Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerub dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Om Filius, ketika orang lihat pintu bait suci, ada patung tidak?
Ini ukiran gambar ya berarti ya? Baru ditempel dengan emas. Ditaruh. Benar. Dilaburi. Oke. Kalau Sekarang mungkin bilangan. seperti kalau saya lihat mungkin seperti kayak ikon ya, ikon yang timbul relief gitu ya. Ya, Kalau relief, saya tapi- baca ini Ya, begitu. timbul. Sekarang Tuhan suruh buat patung emas, patung ular tembaga. Bilangan 21 ayat 89. Ayat 29 ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Filius, kalau patung, kan tadi ada larangan pembuatan bentuk apapun di bawah, bumi, di atas, langit. Ular ada di mana? Di darat. Tuhan bilang suruh buat patung ular, bagaimana? Maka ketika itu digunakan sebagai ornamen liturgis, karena ketika mereka berdoa dan melihat, mereka disembuhkan. Oke, ini penting sekali. Sekarang engkau pasti heran, 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Ketika bangsa-bangsa asing di sekitar orang Israel, bangsa Israel, ingin mengembalikan tabut perjanjian, karena daerah di situ diserang oleh hama tikus di kota-kota raja-raja yang ada di sekeliling itu, mereka minta bantuan kepada orang Israel dan tabut perjanjian dibawa ke sana. Tetapi sekarang mereka harus kembalikan tabut perjanjian itu ke orang Israel. Tuhan bilang, kalian pulangkan tetapi jangan pulangkan kosong. Nanti pulangkan dengan apa? 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 5. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepadanya, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu, daripada ilahmu, dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Filius, Iya. bagaimana mungkin Tuhan suruh buat patung tikus? 5 lagi dari setiap raja-raja kota. Dan ini 5 borok emas, itu borok itu apa ya, Pak Ter? Borok itu bongkahan yang dijadikan patung emas, patung tikus. Engkau baca baik-baik itu. Bongkahan emas yang dijadikan patung tikus lagi. Kembalikan. 5 borok emas dan 5 tikus emas. Bayangkan. Berarti Tuhan salah dong di sini, Filius. Dia suruh kembalikan tabut perjanjian, tetapi dengan 5 patung tikus, supaya jangan lagi terjadi hama tikus di sana. Berarti Tuhan suruh buat patung tikus ini salah dong. Untungnya Protestan tidak hidup pada zaman itu. Kalau tidak, orang Israel usir mereka dari sana. Sekarang, berapa kali Yesus masuk bait suci? Tadi sudah kerubim, sudah ukiran di pintu, kerubim besar. Sekarang Yesus masuk bait suci itu berapa kali? Contoh paling kecil. Di sana dia suruh tumbangkan semua patung-patung kerub di situ, karena itu berhala, atau dia tumbangkan meja-meja para penukar uang. Ini Yohanes 2. Setelah, ingat teman-teman, setelah
setelah Bicara Protestan terus. ini orang ini ada adat tidak? Bicara Tolong saudara-saudara dong jangan seiman naikin orang-orang terus. seperti moderator, tolong. Pak Edward nggak punya sopan santun ya. Ya memang kamu Punya sembarang-sembarang. agama Oke, tapi nggak punya etika. sebelum masuk ke Padahal situ, barusan ini pengajaran loh ya yang ini pengajaran, diberikan. saya bukan teriak, saya tidak teriak, ini pengajaran loh. Pengajaran sesuai dengan kitab suci. Oke, nanti kita kasih ayat untuk yang tukang teriak. Sekarang teman-teman tolong dong, naikin orang lihat dulu. Kalau dia mau sopan, mau apa silakan. Ini penting sekali, Yesus masuk ke bait suci. Secara logika kerubim semua ada di sana. Tetapi yang Yesus tumbangkan itu apa? Nanti ada hubungan dengan berhala spiritual dalam perjanjian baru. Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 16 omong tentang itu. Ketika Yesus setelah selesai membuat mujizat pertama di dalam Yohanes 2 itu 1 sampai 11 mujizat pertama, sekarang ayat 13 sampai dengan 16 dia ke Yerusalem, dia ke bait suci dan dia temukan apa di sana? Silakan. Yohanes 2 13 mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar Tahan dulu. dihamburkannya ke Handayani yang kau ada di sini, Handayani. Tolong dong mute-kan semua komentar aneh-aneh itu. Bantu dulu. Jangan jadikan room ini kotor gitu. Saya hanya mau pengajaran murni. Handayani yang kau ada di sini tidak? Ini ada yang komen-komen aneh, tolong dong. Nah, kalian baca yang komen-komen itu. Langsung blokkan orang-orang seperti itu, tidak berguna. Saya belum jadi moderator mau, jadi Oh ya, belum akun bisa. yang lama. Ya di akun baru belum. Ada yang di komen aneh di atas itu. Saya tidak perlu kau pembarang besar atau kecil di situ. Saya punya ada pembarang sendiri. Oke, komen ini. Tolong, Andayani di mana? Tolong cari dulu. Itu yang tolong dong bantu tuh yang ada bendera itu. Saya tidak senang komentarnya. Kau pembarang itu kasih ke anjing saya, jangan kasih ke saya. Kau pikir saya mau lihat dengan kau pembarang kan? Tolong dong, yang moderator saya punya ada sekitar 20 orang, tolong dong moderator. Di mana kalian semua? Komen begitu tidak dewasa. Sebentar saya kasih Yolita. Engkau punya akun lama di mana, Yolita? Akun baru mau, akun lamanya nggak tahu, nggak bisa balik kayaknya. Susah banget. Tolong proti-proti kalau kamu panas, komennya dewasa, minta naik. Oke. Bukan saya tidak soal menghargai, tanggapi tidak tanggap, tapi jangan begitu. Saya yang buangin. Oke, Saya sudah. yang buangin orang-orang gila di bawah. Itu yang bendera kecil tadi. Oke. Ketika Yesus masuk bait suci. Oke, ayat 13. Ayat 13, oke, pelan-pelan. Ayat 13. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya. Cukup sampai situ. Yesus membandingkan apa, Filius? Meja-meja, Meja-meja apa? penukaran uang dan apa itu, kambing domba tadi. Di dalam keempat Injil omong tentang itu. Bukan hanya Yohanes. 3 sinoptik omong yang sama. Kita ambil hanya satu saja. Lukas 19, 45, 46. Nanti teman-teman lain bilang sinoptik tentang Yesus membalik bolakan meja-meja penukar uang. Nanti kita lihat uang itu apa. Lukas berapa tadi, Romo? Lukas 19 ayat 45, 46.
Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kenapa sarang penyamun, Filius? Tadi ingat, telah dijelaskan tadi oleh Yohanes bahwa meja-meja penukaran uang. Penukaran uang. Uang itu adalah apa? Definisi. Uang itu adalah apa? Mamon? Secara biblis. Mamon? Akar dari semua kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Dengar baik-baik Protestantisme. Cinta uang adalah akar dari semua kejahatan. Bukan patung. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dengan berbagai-bagai duka. Berduka. Karena uang ini mereka kehilangan kebenaran dan menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Ayat 5. Ayat 5 mundur ya, oke. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ada makanan dan pakaian itu sudah cukup. Kenapa? Karena semua yang mau cari kekayaan, ayat 9-nya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena itu, tidak ada penyembahan berhala dalam pengertian patung dalam perjanjian baru. Namanya penyembahan berhala rohani. Yesus masuk bait suci. Para rasul masuk bait suci di dalam Kisah 2 ayat 46. Mereka lihat semua patung-patung itu, tapi tidak ada satupun yang bilang, robohkan patung-patung itu karena itu berhala. Justru Santo Paulus bilang begini, cinta akan uang itu, kerakusan akan uang itu, itulah penyembahan berhala. Efesus 5:5, kerakusan yang adalah penyembahan berhala. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Filius, kerakusan itu adalah penyembahan Berhala. Mana bilang patung di situ ada 3 unsur? Ada patung di situ? Tidak ada. Kolose 3 ayat 5 ada 5 unsur penyembahan berhala. Ada patung nanti kita dengar atau tidak? Kerakusan ada? Ya ada. Nanti kita lihat siapa yang mempunyai kerakusan. Nanti kita lihat. Kolose 2 ayat 5 ya, Romo ya? Itu ada type di bawah itu. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3. Oke, siap. Kolose 3 ayat 5. Bantu dong teman-teman yang dengar supaya jangan ulang, saya capek lah ulang kalau satu ayat 5 kali yang sama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, Tahan dulu kenajisan, Thomas. 1, percabulan, pelan-pelan. 2, kenajisan, 3, hawa nafsu, 4. nafsu jahat, Konsentrasi yang 5 nih. dan juga keserakahan.
Yang sama dengan yang sama dengan penyembahan berhala. Om Filius, mana patung di situ? Belum ketemu, Romo. Tapi Protestan Nggak ambil tahu ayat lagi mana? kalau terjemahan sana ada beda lagi, nggak tahu lagi ya, Romo. Enggak, di situ 5 unsur itu ada sebut patung? Tidak ada. Tidak ada sebut patung. Lalu mereka ambil patung dari mana? Sebagai penyembahan berhala. Dan sekarang engkau mau tahu, yang tadi bilang kerakusan tadi, 2 kali lo disebut. Di dalam Efesus dan dalam Kolose. Engkau mau tahu siapa yang membuat, yang memiliki kerakusan. 2 Petrus 2 mulai dari ayat 1. Konsentrasi, ingat kata kerakusan. Siapa yang mempunyai dan membuat dan memiliki itu? 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia. Garis Dan bawahi karena serakah, karena rakus. Ulang itu kata. Yang di atasnya. Karena serakahnya. Karena serakahnya. Mereka buat apa? Cari orang-orang yang lemah imannya. Tipu bilang, kamu sudah selamat, kamu sudah selamat. Persepuluhan ke sini. Oke. Ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Bagaimana Tetapi serakahnya? Cukup. Nanti itu sampai di batu panas semua nanti. Roma 16 ayat 17-18. Yang tukang serakah ini, kamu jangan ikut. Karena mereka hanya pikir jual firman. Nanti ada di 2 Korintus. Roma 16, 17-18. Roma, Tolong type di bawah dong teman-teman ayatnya. Roma 16:17. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Bentar. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Haleluya. Garis bawah di situ kembali lagi kepada tadi 2 Petrus 2 ayat 3. Mereka dengan yang muluk-muluk itu, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya untuk cari Tuhan. Mereka karena perutnya, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya untuk mencari Tuhan. Karena itu saya sangat sayang teman-teman Protestan kalau mereka mau mencari kebenaran biblis. Kalau mereka mau cari sungguh-sungguh apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Supaya kebenaran itu memerdekakan. Karena bahasa mereka yang mulus-mulus. Dan yang di 2 Petrus bilang, karena serakah, karena rakusnya, mereka menipu orang-orang kecil. Baca kembali ayat 3-nya. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Dengan cerita isapan jempol. Sama, baca kembali Roma 16 ayat 18. Oke. Roma 16:18.
Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Banyak Protestan yang mau cari kebenaran, diputarbalikan. Bukan Injil yang lain, tetapi memutarbalikan Injil Kristus. Galatia 1 ayat 7-9. Dan Paulus bilang, saya menyesal kalian ikut mereka yang mewartakan Injil yang lain, tetapi bukan Injil yang lain, melainkan memutarbalikan Injil Kristus. Oke. Galatia 1 ayat 9. 7-9. Dengar baik-baik. Oke. Teman-teman bantu typo. Oke, start dari 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Baca kembali Hanya- 6-nya. Oke. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tahan dulu. Tetapi Yang sebenarnya bukan Injil yang lain, melainkan yang bermaksud memutarbalikan Injil Kristus. Lanjut. seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitahukan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Puas banget ya. 9-nya. Puas banget. 9, ya tadi. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Karena itu teman-teman, kami tidak seperti mereka yang lain yang memperjualbelikan firman Tuhan untuk kepentingan mereka. Tetapi kami memberitakan maksud-maksud yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. 2 Korintus 2 ayat 17. Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Karena firman Allah itu tidak bisa digunakan untuk mencari keuntungan. Dan Paulus bilang, 1 Korintus 9 ayat 18, apakah upahku? Demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemerintah Injil. Upahku adalah mewartakan Injil, Filius, tanpa apa? Upah. Karena kalau seandainya dengan upah, ayat 17-nya, siapa yang mewartakan Injil dengan upah? Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Artinya, semua pewarta yang mencari untung dari pewartaan, menjual firman untuk keuntungan pribadi, mengutus dirinya sendiri. Tidak pernah diutus. Aku tidak pernah mengutus mereka. Kenapa? Di situ ayatnya 17 sangat jelas. Kalau aku mewartakan Injil karena keuntungan, karena kepentingan, keinginan aku sendiri, karena aku tidak diutus tapi oleh orang lain, tapi aku yang mengutus diriku sendiri, maka aku harus memperoleh apa? Upah atau keuntungan atau upah. Ini Paulus keras sekali di situ, teman-teman. Karena itu, teman-teman yang terkasih, 2 Korintus 11 ayat 13 dan 14. Mereka yang mewartakan Injil untuk mencari keuntungan, Paulus kategorikan sebagai apa? Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang,
yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu, kerakusan itu adalah penyembahan Berhala. berhala, bukan patung. Patung PMT, patung Paus Maria, patung Paus Maria. Kamu punya iman tidak berkembang. Benar, itu saya pun ketika masih Protestan ya, 3 itu paling utama. Tidak ada yang lain lagi ya? Itu bahkan saya sebelum akhirnya di Katolik, Romo. Saya Oh, dari Protestan dulu ya? Ortodoks. Iya, saya dari Protestan dulu. Jadi saya dari kecil itu Reform Protestan, dan saya cukup kuat sola scriptura. Jadi Tapi ayat-ayat ini engkau tidak baca? baca. Jadi kalau boleh jujur, Romo, Uh-uh. berapa seperti kayak Romo muncul di feed saya dan saya mulai belajar lagi dan saya baca lagi. Itu ketika saya sudut pandang, ketika saya sudah mengimani di Katolik, itu kayak tercerahkan. Oh, Itu begitu. benar-benar, dan itu benar-benar pada waktu itu saya lupa kayak minggu berapa yang pada tahun ini tuh kan ada ayat yang dari Lukas kalau nggak salah yang menyatakan kalau kita nggak jalan keluar dan mengetuk, itu nggak akan dibukakan. Oh ya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau pintu akan dibukakan. Dan Karena saya pun karena sadar. aku berdiri depan pintumu, Filius. Yang engkau radikal di sana soal sekuler, tapi engkau punya prinsip relativisme. Engkau ingat Wahyu 3 ayat 15. Engkau tidak panas, tidak dingin. Yang relativisme ini. Semua sama. Maka aku akan memuntahkan engkau. Ayat 19. Yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Berikanlah hatimu dan bertobatlah. Kenapa? Karena aku berdiri depan pintumu, ayat 20. Mengetuk barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintunya, maka aku akan masuk dan berjamu dengan engkau. Itu memang benar, Pater. Karena saya dari awal kalau kayak Tuhan memang tidak memberikan itu, nggak terbuka ini juga pikiran. Karena saya juga tidak mencari apa yang kebenaran itu. Tapi ketika saya benar-benar mencari kebenaran, seperti kalau saya sih kadang beberapa kali itu lihat Romo Patris, dia selalu ngomongkan veritas liberavit vos, dan itu ya memang benar sih. Dan sekarang apa yang dari dulu kecil saya banyak hal yang masih saya pertanyakan, pelan-pelan semua ini terjawab sekarang. Seperti yang saya barusan tanya, ini sebenarnya saya kan hanya merasa saya sudah bisa menerima soal patung apa itu bukan masalah bagi saya, cuman saya kan butuh kejelasan untuk berapologet ya mungkin ya ke orang kalau misalnya saya ditanya. Tapi ini saya mendapatkan jauh lebih daripada itu sih, Pater. Thank you. Ingat bahwa Yesus ketika dia harus membayar pajak, dia tanya kan, gambar dan tulisan siapa pada mata uang itu? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Di mana itu ya? Tidak, apa kata? Kalau engkau pernah dengar, Yesus tanya, tunjukkanlah mata uang itu. Gambar dan tulisan siapakah itu? Apa kata para rasul? Ayo teman-teman. Yang penguasa kan ya, penguasa. Ya, ketika mereka harus bayar pajak, Yesus tanya, mereka tanya, apakah kami harus membayar pajak kepada kaisar? Seingat saya sih iya. Ya, apa kata Yesus? Tanyanya, tunjukkanlah mata uang itu. Gambar dan tulisan siapakah itu? Masih ingat nggak itu? Ayat itu. Kalau partikelnya nggak ingat. Masih mau ingat pelan-pelan. Oke, bantu dulu. Pakai Markus punya atau Lukas punya. Coba Markus 12. Kaisar. Ya, kita pakai ayatnya langsung Markus 12. Markus 12. Markus 12. Coba 17-nya apa ya? Ya, sekitar itulah. Markus 12, 17. Coba. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar,
dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Turun. Allah. Itu sudah tujuan, itu sudah terakhir. Engkau pulang kembali dari 13-nya kalau tidak salah. 13 atau 12? 13. Tadi yang kau baca 17-nya ya. Oke. Sekarang Betul, pulang ke 17. 13 atau 12? 13. Coba start dari 13. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami Thomas Storing. Yulita bantu dulu. Storing, Thomas Storing. Waduh, Storing. Coba hidupkan kembali. Thomas, hidupkan kembali mic-mu. Thomas, hidupkan kembali mic-mu. Ya. Tadi Storing, oke lanjut. Sampai mana ya? Ayat 16-nya. 16. Oke. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Om Filius. Mereka sama. Coba. Om Filius. Ya. Gambar Kaisar? Ya. Yesus bilang, kurang ajar, itu patung dia Kaisar. Kamu bilang, itu berhala. Itu atau dia suruh berikan kepada Kaisar, bayar pajak? Bayar pajak. Yang jadi persoalan di sini, Om Filius, engkau ada uang 100.000 di tanganmu, Om Filius? Ada. Patungnya siapa yang ada di dalam itu? Ini Soekarno. Lalu kenapa Protestan pendeta-pendeta suka gambar itu yang uang itu yang punya gambar presiden dan wakil presiden pertama? Iya. Kalau semua Karena gambar kan keserakahan gambar mungkin dan patung, karena dalam bahasa imahen artinya semua gambar, patung, semua yang gambar-gambar itu tidak boleh dimiliki. Yang larangan Keluaran 20 ayat 4. Lalu pertanyaan saya, lalu kenapa gambar itu yang ada foto orang punya itu memang dijaga, disukai, Om Filius? Bukankah itu kontradiksi? Ini kontradiksi banget sih. Menentang patung yang ada di gereja, tetapi patung yang ada di mata uang itu dicium. Gitu. Aduh, syukur kepada Allah. Sebagai ex-Protestan paham banyak kontradiksinya sih. Kalian tahu betul itu sebagai ex-Protestan. Oke.